warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan membahas lanjutan dari adzan, yaitu iqamah, halaman 165. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 9, iqamah A, pengertian. Istilah iqamah kita sering menyebutnya dengan qomat, gitu aja ya. Sebenarnya yang lebih bakunya itu iqamah. Secara bahasa bermakna banyak, diantaranya adalah bermakna panggilan, berdiam, bermukim, dan juga menegakkan. Dalam kajian ini yang bermaksud dengan istilah iqamah adalah panggilan untuk segera memulai sholat berjamaah, sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama, i'lamul hadirin, memberitahukan kepada yang sudah hadir. Kalau azan itu kan memanggil orang yang tak ada, tapi kalau iqamah itu i'lamul hadirin, memberitahukan kepada yang sudah hadir, al-muta'ahibina lis-shalah, ya, untuk siap-siap untuk memulai sholat, bil qiyami ilaiha, untuk berdiri sholat itu, bi alfazin makhsusah, dengan lafaz-lafaz yang khusus, wa sifatin makhsusah, dan sifat-sifat yang khusus juga yang tertentu. B, hukum. Hukum memandangkan iqamah dalam pandangan para ulama ada perbedaan. Sebagian mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, dan ada juga yang mewajibkan, maksudnya fardhu kifayah. Yang sunnah muakkadah hampir seluruh ulama, ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, mengumandangkan iqamat sebelum sholat hukumnya sunnah muakkadah. Dasarnya adalah petunjuk Rasulullah kepada orang Arab yang salah dalam sholatnya, di mana beliau memerintahkan untuk melakukan ini dan itu, namun tidak termasuk di dalamnya mengumandangkan iqamah, sehingga atas dasar itu maka iqamah bukan kewajiban, melainkan hanya sunnah yang amat dianjurkan. Sedangkan mazhab Al-Hanabilah, Hambali, memfatwakan bahwa hukum melanjutkan iqamah adalah fardhu kifayah. Artinya bila seseorang telah melakukannya maka gugur kewajiban bagi semua. Namun sebaliknya, bila tidak ada seorang pun dari mereka yang melakukannya, maka semuanya justru akan terkena dosa. Dasarnya bahwa dalam pandangan mazhab ini iqamah termasuk bagian dari syiar agama Islam yang harus ditegakkan, sebagaimana sholat berjamaah itu sendiri, jihad fisabilillah, dan juga dikumandangkannya azan, sehingga bila tak seorang pun muslim yang melakukannya, semuanya ikut berdosa. Kita mazhab Syafi'i di Indonesia umumnya pakai pendapat yang pertama, hukumnya sunnah muakkadah. Bahkan disunnahkannya bukan hanya untuk berjamaah, sendiri pun juga disunnahkan. Jadi kalau kita sholat walaupun sendirian, ya kita qomat dulu, khususnya untuk sholat yang fardu 5 waktu. C, lafaz iqamah. Lafaz iqamah ini sebetulnya mirip sekali dengan azan, kecuali ada penambahan lafaz tertentu, yaitu qad qamatis shalah setelah kata hayya 'alas shalah. Perbedaannya pada masalah jumlah pengulangan dari masing-masing kalimat, di mana azan diucapkan dua kali, sedangkan iqamah diucapkan hanya sekali saja. Hal itu berdasarkan hadis berikut ini, umira Bilalun an yashfa'a al-adana wa yutira al-iqamah. Bilal itu diperintahkan untuk menggenapkan azan. Menggenapkan maksudnya mengucap ini dua kali. Ketika dibilang asyhadu an la ilaha illallah, ulangi lagi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ulangi lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau yang qomat cukup sekali saja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung sekali-sekali. Innama kana al-adzanu ala ahdi Rasulillah marrataini wal iqamatu marratan wahidan wa marratan marrah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa lafaz azan pada masa Rasulullah dua kali, sedangkan lafaz iqamah sekali-sekali, marratan. Seluruh ulama sepakat bahwa urut-urutan lafaz iqamah sama dengan urut-urutan lafaz azan, namun mereka tidak sepakat pada masalah pengulangan tiap kalimatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jumhur ulama yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali berada dalam satu pendapat tentang pengulangan lafaz Allahu Akbar, yaitu cuma 2 kali. Sedangkan dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah, lafaz Allahu Akbar diulang hingga menjadi 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika mazhab di atas juga mengatakan bahwa lafaz asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah
masing-masing dibaca cukup 1 kali, sedangkan mazhab Al-Hanafiyah mengatakan masing-masing dibaca 2 kali. Jadi kayak azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, begitu juga. Ketiga mazhab melafazkannya masing-masing sekali, namun Al-Hanabilah melafazkannya masing-masing 2 kali. Qad qamatis shalah, qad shalah yang agak berbeda pada bagian ini. Di sini justru mazhab Al-Hanafiyah kompak dengan 2 mazhab lainnya, Syafi'i dan Hambali, mengatakan bahwa lafaz dibaca 2 kali. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Dan giliran mazhab Al-Malikiyah yang berbeda, di mana mazhab ini mengatakan bahwa lafaz ini diucapkan hanya sekali saja. Dan yang terakhir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. 2 kalimat terakhir ini keempat mazhab kompak mengatakan bahwa takbirnya 2 kali saja, sedangkan menurutnya lafaz la ilaha illallah cukup baca sekali saja. D. Syarat buat yang melantunkan iqamah. Untuk sahnya iqamah, ketika dilantunkan maka orang yang melantunkannya harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama Islam, yang kedua laki-laki. Berarti yang perempuan itu tidak perlu iqamah, ya. Sebagaimana juga azan. Disyaratkan buat laki-laki melantunkan iqamah harus berjenis kelamin laki-laki. Lalu bagaimana dengan perempuan? Bolehkah atau sahkah bila melantunkan iqamah? Nah, seluruh ulama sepakat bahwa wanita diharamkan melantunkan iqamah ketika salat berjamaah yang di situ ada orang lakinya. Namun bila seluruhnya perempuan, maka para ulama berbeda pendapat. Mazhab Al-Hanafiyah memakruhkannya tapi tidak sampai mengharamkan. Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah mengatakan hukumnya mustahab disukai, sedangkan Al-Hanabilah membolehkannya. Jadi syaratnya adalah seluruhnya perempuan, maka itu boleh dilakukan iqamah. Tapi kalau azan tidak. Yang ketiga, balil, berakal, kemudian suci dari hadas. Yang pentingnya yang suci dari hadas. Para ulama sepakat mensyaratkan bagi yang melantunkan iqamah untuk suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Bila terlanjur dilantunkan oleh orang yang batal wudunya, maka iqamah itu harus diulang lagi. Ini bedanya dengan azan. Azan itu disunnahkan saja berwudu, tapi tidak disyaratkan. Sedangkan iqamah, ya disyaratkan berwudu. Kenapa? Karena antara azan sampai ke sholat, sampai qomat itu waktunya panjang, sehingga orang yang belum wudu pun boleh melakukan azan dan setelah itu dia bisa berwudu. Sedangkan yang qomat nggak bisa. Orang yang qomat itu ya harus sudah berwudu. Kalau enggak, gimana dia nyuruh orang sholat, dia sendiri nggak bisa untuk melakukan sholat karena belum wudu. Maka para ulama mengatakan bahwa suci dari hadas itu menjadi syarat sah melantunkan iqamah. Orang yang belum wudu atau batal wudunya tidak boleh melantunkan iqamah. Kalaupun dia kerjain juga, maka mesti diulang sama orang yang sudah berwudu. Nah, sekarang kita masuk kepada yang E, sunnah-sunnah dalam iqamah. Ketika melantunkan iqamah disunnahkan untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mempercepat iqamah. Maksudnya mempercepat bukan habis azan cepat-cepat buru-buru qomat, bukan itu. Ya, disunnahkan melakukan iqamah ini mempercepatnya, maksudnya waktu baca lafaz iqamah itu lebih cepat. Kalau azan boleh agak panjang, mendayu-dayu dan sebagainya. Tapi kalau qomat ya begitulah, sebagaimana yang tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu kan cepat dibandingkan dengan azan. Azan itu bisa agak panjang. Ada juga orang azan sampai 5 menit. Jadi ketika saya lagi khutbah Jumat gitu, muazzinnya mungkin juara MTQ tingkat nasional atau bagaimana, azannya 5 menit gitu. Saya aja nunggu nyampe muat gitu. Biasanya kan yang ngantuk jamaah. Ini khotibnya aja ngantuk gitu. Lama dengerin azannya. Nah, memang azan itu dibolehkan memang lebih lama. Hal itu diungkapkan dalam hadis berikut ini, idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdur. Bila kamu melantunkan azan maka perlambatlah. Namun bila kamu melantunkan iqamah maka percepatlah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Yang kedua, disunnahkan bagi yang melantunkan iqamah untuk berdiri dengan tegak, dan makruh hukumnya bila hanya dilakukan sambil duduk, kecuali bila memang yang bersangkutan punya udzur syar'i. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, yang qomat itu bagusnya yang azan. Ya, diutamakan dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Buat yang melantunkan iqamah adalah orang yang sebelumnya telah melantunkan azan. Hadisnya, ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilalan ila hajatin lahu. Fa'amarani an u'adzina fa'adzantu fasya'a Bilal wa arada an yuqima fanahahu an dzalika wa qala inna akha sida'in huwa alladhi adzana wa man adzana fa huwa alladhi yuqim. Dari Al-Haris
As-Sudai bahwa Rasulullah SAW mengutus Bilal untuk suatu keperluan. Jadi Bilal ini kan tugasnya dia azan sama qomat. Tapi Nabi suatu hari nyuruh Bilal untuk ngerjain sesuatu sehingga pada waktu harusnya ada azan, Bilal nggak ada. Ya. Maka beliau memerintahkan aku ini siapa? Al-Haris As-Sudai yang meriwayatkan hadis ini. Beliau memerintahkan aku untuk melantunkan azan, maka aku pun melakukannya. Dah, azan bukan Bilal tapi Al-Haris. Kemudian Bilal kembali dan akan melantunkan iqamah. Jadi begitu azan sudah selesai, Bilal sudah selesai nih, disuruh Nabi pulang. Nah, maksudnya datang ke masjid. Nah, sampai di masjid kan belum qomat, Bilal pengen qomat gitu. Namun beliau SAW mencegahnya seraya berkata, kata Nabi jangan. Ya, Bilal nggak usah qomat. Kenapa? Saudara tidak telah melantunkan azan, maka biarlah dia yang melantunkan iqamah. Jadi yang azan itu sebaiknya yang qomat. Namun azan dan iqamah dilantunkan oleh dua orang yang berbeda tidak salah juga. Tidak salah, cuman lebih baiknya yang azan yang qomat. Dalam hal ini mazhab Al-Malikiyah mengatakan tidak mengapa karena ada hadis yang membolehkan azan dikumandangkan oleh seorang dan iqamah dilantunkan oleh orang lain lagi. Ini hadisnya. An Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu annahu ra'a al-adhana fil manami fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa qala alqihi 'ala Bilal fa alqahu 'alaihi fa adzana Bilal fa qala Abdullah ana ra'aituhu wa ana kuntu uriduhu qala aqim anta. Ini ceritanya awal mula dulu belum ada azan. Kan orang bingung mau ngumpulin sholat itu dengan cara apa? Ada yang pakai bel, pakai beduk, pakai trompet dan sebagainya. Tapi Allah memberikan wahyu, bukan wahyu kenabian, isyarat saja kepada beberapa orang sahabat Nabi, yaitu mereka waktu tidur mimpi dengan mimpi yang sama. Beberapa orang mimpinya sama, yaitu mimpinya terlihat ada orang azan. Nah, salah satunya yang mimpi itu adalah Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid mimpi, sebenarnya bukan hanya Abdullah bin Zaid, Umar bin Khattab juga mimpi, banyak yang mimpi. Nah, dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa dirinya telah bermimpi tentang azan, lalu dia mendatangi Rasulullah dan memberi kabar kepada beliau. Dan beliau pun bersabda, berikan pada Bilal. Bilal sebenarnya dia nggak mimpi azan, gitu. Yang mimpi azan itu adalah Abdullah bin Zaid, gitu. Tapi begitu diceritain kepada Nabi, kata Nabi, bukan Abdullah bin Zaid yang azan, yang mimpi nggak disuruh azan, yang kagak mimpi malah disuruh azan, Bilal. Maka diberikan kepada Bilal dan Bilal pun mengumandangkan azan. Namun Abdullah bin Zaid menjawab, tapi saya yang mendapat mimpi itu dan saya pingin, gitu. Ya, yang mimpi saya karena menjadi Bilal yang disuruh azan, gitu. Ini saking dia pengen azan ya. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, lantunkanlah iqamah. Ya udah, sekarang gini dah, yang azan Bilal udah kadung. Nah sekarang ente tugasnya iqamah saja. Gitu. Maka hadis ini membolehkan. Antara yang azan dengan yang qomat orangnya beda, itu dibolehkan. Baik, yang disunahkan lagi yang nomor 5 adalah menjawab iqamah. Kecuali madhab Al-Hanafiyah, seluruh madhab memfatwakan bahwa bagi orang yang mendengar lantunan iqamah disunahkan untuk menjawabnya. Sebagaimana menjawab ketika mendengar alunan suara azan. Ya, azan itu kan jawabannya adalah lafaz yang sama. Ya, ketika dibacakan lafaz takbir maka dijawab dengan takbir. Ketika dibacakan tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, maka dijawab juga dengan tasyahud. Namun ketika dibacakan lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabannya adalah hauqalah, yaitu bacaan la haula wala quwata illa billah. Sedangkan ketika sampai pada bacaan qad qamatis shalah, jawabannya adalah aqamahallahu wa adamaha. Ya, artinya semoga Allah menegakkan salat itu dan melanggengkannya. Dasarnya adalah hadis berikut ini, an-Nabi Bilalan akhadha fil iqamah falamma anqala qad qamatis salatu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqamahallahu wa adamaha. Bilal melantunkan iqamah ketika sampai pada lafaz qamatis shalah, Nabi menjawab aqamallahu wa adamaha. Semoga tadi ya Allah menegakkan dan melanggengkan salat itu.